Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Dalam episode Ustadz Menjawab kita lanjutkan kembali pembahasan bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Kiai, ini pertanyaan yang kerap kali nih masuk ke Gapai Kemuliaan. Soal bagaimana caranya untuk mencapai sholat yang khusyuk. Karena biasanya dalam sholat kita selalu berusaha untuk fokus, tetapi ada saja gangguan yang membuat akhirnya hilang konsentrasi. Pertanyaan itu sebetulnya bukan untuk saya saja, tapi saya juga ingin bertanya kepada banyak orang. Karena untuk mencapai khusyuk itu kan tidak bergantung kepada siapa saya kan. Boleh jadi saya punya santri, murid saya lebih khusyuk dari saya gurunya. Boleh jadi saya punya anak, anak mungkin sholatnya lebih khusyuk dari orang tuanya. Tapi apapun, khusyuk itu kan kata guru saya, itu dibangun dari banyak aspek. Jadi ada banyak faktor yang mendorong orang itu untuk khusyuk. Yang pertama biasanya adalah suasana. Kita ini kalau lagi tertimpa musibah, itu ibadah lebih khusyuk. Sholat kita, bacaan Quran kita, hati kita, itu lebih tersambung, wusul kepada Allah. Kenapa bisa seperti itu? Karena dibangun oleh suasana kan. Nah, ketika suasana ini mendukung, maka kehusuan itu juga akan datang. Oleh karena itu, kata guru saya dulu, kalau Anda ingin sholat khusyuk, maka buatlah suasana yang mendorong Anda untuk khusyuk. Apa itu? Ya resapilah kebesaran Allah. Bahwa Allah itu yang maha segala-galanya. Hidup matimu, bahagia dan susahmu, itu sebetulnya ada pada kuasa Allah. Kalau kamu ingin terburu-buru dalam doa dan sholatmu, karena kamu merasa ada pekerjaan lain yang harus kamu kerjakan, maka hadirkanlah perasaan bahwa semua itu yang mengatur Allah. Kalau Allah mau selesaikan pekerjaanmu, maka dengan waktu yang singkat urusanmu akan selesai. Nah, itu namanya istihdor, menghadirkan suasana yang bisa mendukung saya untuk merasa, saya ini berdiri di hadapan siapa. Kan ihsan itu gitu. Kamu itu beribadah, ka'annaka tarallah, seolah-olah Allah itu ada di hadapan saya. Kan sama toh, kalau saya sedang berbicara di depan orang yang harus saya jaga kehormatannya, maka saya biasanya berbicaranya sangat hati-hati, penuh tata krama dan kesantunan. Itu semua adalah suasana, menghadirkan Allah, membayangkan betapa nikmatnya ketika kita mendapatkan ridho Allah, dan begitu seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dulu guru saya waktu saya ngaji tafsir ya, itu bilang begini, coba kamu lihat ayat-ayat Al-Quran ketika memerintahkan para nabi itu untuk memakan rezeki yang halal. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Itu kepada para nabi. Makanlah kalian dari yang baik-baik yang kami berikan rezeki kepada kalian. Ayatnya kemudian wa'malu sholihan. Setelah itu kalian beramal soleh. Maka guru saya banyak bilang gini Mbak Eva, bahwa kehusuan itu sangat identik dengan pola hidup kita. Semakin halal yang kita makan, maka kita juga akan mendapatkan kehusuan di dalam sholat. Semakin tangan kita terjaga dari hal-hal yang tidak mendatangkan ridho Allah, semakin mulut kita kan mulut ini, pita suara, kan sama toh. Yang kita gunakan untuk mengatakan inna sholati wa nusuki, dengan yang kita pakai untuk memaki-maki orang, itu adalah pita suara yang sama. Itu adalah mulut yang sama, itu adalah indera yang sama. Kalau Anda ingin mendapatkan kehusuan, maka jaga pola kehidupan indera kita dari hal-hal yang mendatangkan murka Allah, maka Allah akan berikan kepada kita kehusyuan. Nah itu dia, karena untuk meraih kehusyuan itu tidak instan ya Kiai. Tidak instan dan bukan latihan fisik. Betul. Ya. Nggak bisa Mbak Eva misalnya, saya mau sholat gerakan tangannya gimana. Itu nggak pernah guru-guru saya, para ulama mengajarkan seperti itu. Tetapi yang diajarkan itu tadi adalah kebersihan rezeki, pola hidup yang dekat dengan ridho Allah, kemudian benak dan jiwa yang selalu meresapi bahwa kita sedang berdoa, bermunajat kepada Allah. Baiklah. Baik, ya kan kita akan bacakan pertanyaan berikutnya. Ini dari Alia Nida.
pertanyaannya adalah saya sedang menunggu pengumuman kelulusan seleksi masuk perguruan tinggi. Apa saja kiat-kiat jalur langit yang bisa saya dan teman-teman maksimalkan? Iya. Terima kasih Kiai, mohon doa untuk saya dan teman-teman. Kita Nah, berdoa dan kita amin. saling mendoakan Amin. anak-anak kita semuanya bisa meraih jenjang pendidikan yang mereka impikan. Amin. Kalau bicara tentang jalur langit, sebetulnya kaidahnya itu umum aja. Misalnya Rasulullah bersabda, irhamu man fil ardi. Kamu tebarkan kasih sayang di muka bumi ini. Maka yarhamkum man fis sama. Penduduk langit, para malaikat itu akan menurunkan rahmat Allah kepada kalian. Hmm. Ada Nabi berkatakan wallahu fi aunil abdi. Allah itu akan selalu menolong hambanya. Maka nal abdu fi auni akhihi. Selama orang tadi juga membantu saudaranya. Jadi ketika kita ingin disayang oleh Allah, itu Allah nggak minta kita menyayangi Allah. Bagaimana Iya. caranya? Iya. Ketika kita ingin mendapatkan sesuatu dari Allah, kata Allah, saya titipkan rahmat saya. Bukan pada Allah, tapi saya titipkan kepada anak yatim. Saya titipkan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Jadi kalau sekarang saya itu cita-citanya apa? Oh, kepengen masuk bangku kuliah. Bahagia betul kalau saya bisa duduk di sana. Maka Anda dudukkan orang-orang yang tidak bisa duduk itu di meja makan, dudukkan di meja makan agar dia bisa makan. Itu orang-orang yang tidak bisa duduk di masjid karena tidak punya sarung, tidak punya mukena yang layak, kasih dia mukena. Anda tidak bisa dengan uang Anda bisa terbarkan kasih sayang dengan senyuman. Ada tetangga yang sakit, Anda datangi. Berikan dia optimisme untuk kesembuhannya, luasnya rahmat Allah. Dan saat Anda mengatakan itu, Anda katakan kepada Allah, ya Allah, berikan kepada saya harapan seperti harapan yang saya berikan kepada orang lain. Bukan cuma orang loh, Iya. binatang. Iya. Binatang. Ya, saya Mbak Eva ya, jujur aja. Saya pernah bertawassul itu dengan kasih sayang kepada binatang. Bertawassul itu saya melakukan amal soleh Iya. yang saya lakukan semata-mata karena Allah. Dan saya berharap ketika saya ada dalam kesulitan, saya akan menjadikan amalan itu sebagai sesuatu yang bisa mendorong doa saya. Iya. Untuk menembus pintu-pintu yang tadi dikatakan jalur langit Jalur itu. langit, ya. Saya dulu pernah loh, ujian itu lupa hafalan Al-Quran. Padahal yang ditanya itu adalah surah Al-Anfal. Buat orang yang pernah menghafal Al-Quran, 10 juz pertama itu Al-Baqarah, Ali Imran dan terusnya. Itu yang paling sulit itu surah Al-A'raf. Itu sulit untuk dihafal, buat saya ya. Kemudian At-Taubah. Yang paling mudah itu Al-Anfal. Karena pada 10 juz pertama, itu yang paling pendek surah itu adalah Al-Anfal. Ketika saya ditanya itu, saya berharap Al-Baqarah saya bisa. Ini bisa. Begitu ditanya Al-Anfal, yas'alunaka anil anfal itu saya nggak bisa nerusin. Saya punya Padahal kejadian, seharusnya mudah itu sebetulnya ya. itu mudah banget. Ibarat juz amma, kalau di juz 10 itu, surah Al-Anfal itu harusnya kayak kulhu. Mudah untuk dicerna dan dihafalkan. Saya masih ingat Mbak Eva. Dulu saya itu pencinta kucing. Saya mencintai kucing itu semata-mata ya bukan kayak orang sekarang kucing mahal, enggak. Saya ada kucing di kampung, saya ambil dengan adik saya mandikan, saya kasih bedaknya anjing di era-era tahun-tahun 85 sampai 90-an. Hingga satu hari saya sampai pada tahapan saya selalu kasihan sama kucing saya itu. Kucing saya sakit. Saya masih ingat betul itu, tanggal 23 Oktober tahun 1993. Iya. Itu kucing saya sakit. Saya berdoa itu kepada Allah. Udah saya bawa ke dokter, nggak apa, hidungnya itu tertutup gitu. Jadi dia tiap mau makan kan basisnya penciuman. Iya, iya, iya. Saya sudah usaha ke dokter, sudah obati, sudah saya karantina, saya physical distancing dengan yang lain, nggak, sudah semuanya, nggak sembuh-sembuh. Saya berdoa di hari Jumat. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, kucing saya sakit. Kalau engkau sembuhkan, sembuhkan sekarang ya Allah. Kalau engkau sudah menakdirkan mati, matikan sekarang. Kenapa? Minggu depan saya harus pergi kuliah. Yang itu adalah masa depan saya. Tapi saya berat ninggalin kucing ini, siapa yang merawat, kata saya. Ya. Saya terus terang Mbak Eva, itu betul-betul lahir dari ketulusan hati saya. Itu kejadian tahun 93. Hafalan Quran itu hilang dari kepala saya. Itu tahun 96. 3 tahun kemudian. Begitu saya berdoa, ya Allah, kalau memang yang saya kerjakan kepada kucing itu khalison liwajhillah, karena Allah, tolong bantu saya, balikin yas'alunaka anil anfal. Itu balik Mbak.
Nah, artinya apa? Intinya saya meresapi betul ajaran Nabi, ajaran guru saya. Kalau kamu ingin disayang Allah, sayangilah makhluk Allah. Kalau ingin Iya, ditolong Allah, tolonglah makhluk-makhluk Allah. Itu baru menolong kucing loh. iya, Bagaimana menolong anak yatim, iya. bagaimana menolong orang-orang yang memang berhak untuk mendapatkan pertolongan. Nah, itu adalah usulan saya, Nah, bukan ajaran saya, itu usulan saya kepada teman-teman yang nasibnya masih menggantung nih, iya. lulus di fakultas apa, universitas apa, berbaktilah kalian kepada orang tua, doakan kakek nenek yang sudah wafat, kemudian berikanlah kasih sayang semampu kita kepada sesama. Baiklah, semoga tadi apa yang disampaikan Kiai ini cara-cara jalur langit bisa langsung diterapkan dan insya Allah bisa langsung diterima ya nanti di perguruan tinggi yang diharapkan gitu ya. Baiklah, kita akan break dulu, kita akan lanjutkan sesaat lagi, kita akan bacakan lagi pertanyaan yang masuk, tapi kita harus jeda dulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi.